saya Tegar Jaya Putra, biasa dipanggil Tegar, saya 24 tahun, bertempat tinggal di Dusun Tegalsari, Kelurahan Purwosari, Kapanewon Girimulya, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan latar belakang menjadi seorang petani milenial. Konotasi petani yang biasanya dianggap sebelah mata, tentunya ketika sadar bahwasanya di desa ini ternyata banyak sekali sumber daya alam yang sangat luar biasa bisa dimanfaatkan dan masih belum memiliki nilai jual yang pas. Lewat itu kami bersama rekan muda-mudi membangun sebuah harapannya ekosistem yang nantinya dapat membawa impact sosial yang bagus untuk warga masyarakat serta muda-mudi itu sendiri. Untuk prosesnya sendiri, dari awal kami membeli ceri dari petani, selanjutnya adalah proses sortasi atau rimbang, dilakukan pemilihan biji kopi yang baik dan rusak, harus kita pisahkan. Setelah itu kita jemur seperti wujud ini, gabah kopi, dan nantinya sampai kadar air 10-12% dan disimpan atau di-aging, di-resting namanya, selama paling tidak 6 bulan. Setelah di-resting, dihuler. Huler adalah pemisahan kulit luar kopi dengan green bean. Setelah green bean nanti barulah proses roasting atau penggorengan kopi dan sesuai order. Jadi ketika ada permintaan roast bean kita jual roast bean dan produk akhirnya dibubuk dan dibuat kemasan siap seduh. Untuk alur dari Bapak Ibu petani, tentunya kami membeli ceri dengan standar petik merah. Kita bangun diskusi dengan elemen yang ada seperti lurah, ibu lurah, babinsa, babintantipmas, serta Bapak Dukuh untuk bagaimana dari kelompok-kelompok tani yang ada ini diberikan kepercayaan dari Gapoktan untuk mengolah hasil khususnya kopi, dan distribusi dari petani sendiri. Kita membeli ceri yang standar dengan standar petik merah atau matang, tidak campur seperti itu. Dan juga jika petani sudah siap ataupun petani sudah teredukasi untuk bisa mengelola secara pasca panen dengan baik dan benar, kita membeli secara green bean atau sudah menjadi beras. Perkembangan tumpang sari sendiri alhamdulillah lewat banyak sekali lomba yang kita ikuti serta event-event kegiatan, bantuan fasilitasi dari dinas serta perhatian dari dinas terkait, elemen masyarakat, tentunya kita ingin mengoptimalisasi sumber daya alam yang ada, terkhusus kopi di Kelurahan Purwosari ini, diberikan akses seluas-luasnya, kita diberikan kepercayaan dari Bapak Ibu para petani juga, dan Bapak Ibu petani juga sudah merubah pola konvensional yang dulunya belum terlalu optimal ke arah yang lebih maju dan optimal, dan harapannya kita juga bisa mengenalkan nama daerah khususnya Kelurahan Purwosari, naiknya Kabupaten Kulon Progo, dan tentunya daerah istimewa Yogyakarta sebagai produsen kopi yang bisa diterima di skala lokal, nasional maupun internasional. Kegiatan sehari-hari selain kami khususnya di komoditas kopi, kami ingin tidak hanya kopi, tapi banyak sekali komoditas yang bisa kami manfaatkan. Tentunya pangan menjadi hal yang sensitif juga. Selain komoditas yang nilainya rendah, kami ingin komoditas-komoditas yang ada bisa optimal, bisa mendapatkan nilai jual yang pas, dan tentunya bisa mensejahterakan para pelaku di belakangnya, baik dari hulu sampai hilir, baik dari petani, prosesor, barista, maupun semua elemen yang ada bisa mendapatkan dampak yang baik dengan movement yang kita lakukan seperti itu. Tentunya dengan menjamurnya banyak sekali coffee shop menjadi peluang dan tantangan bagi kami untuk bagaimana kopi Kulon Progo ini juga bisa diserap dan tentunya bisa bersaing dengan kopi-kopi yang sudah ternama seperti Gayo, Flores. Bagaimana kita bisa membawa Kulon Progo ini sebagai produsen kopi yang kopinya benar-benar bisa diterima di konsumen. Harapan saya dan ajakan untuk muda-mudi di luar sana tentunya petani yang dipandang sebelah mata, padahal singkatannya adalah Penyangga Tatanan Negara Indonesia. Bagaimana tali estafet dari Bapak Ibu petani ini bisa diteruskan oleh anak-anak dari petani dan terus menjaga api semangat Bapak Ibu petani untuk menjadi estafet serta menjadi agen perubahan dan bisa membawa dampak baik untuk
para petani dan seluruh masyarakat yang ada. Dan tentunya kami ajak untuk muda-mudi bisa ikut memulai dan ikut mulai bertani, mengoptimalisasi apa saja yang ada di desa untuk bisa mensejahterakan para pelaku di belakangnya dan meninggikan nilai jual komoditas dan tentunya muaranya ke kesejahteraan masyarakat itu sendiri dan pemudanya. Nama saya Ihsan Mukis Amiruddin, biasa dipanggil Ihsan, latar sekolah dari SMK Negeri 2 Pengasih dan sekarang di Universitas Negeri Yogyakarta, prodi Teknik Mekatronik. Clapper Egg itu sebuah alat untuk membantu para petani khususnya dalam penanganan hama. Untuk manfaatnya sendiri, light trap insect yang pertama mengurangi serangan hama di tanaman para petani. Kemudian yang semulanya para petani itu menggunakan obat semprot yang biasanya mahal, setelah menggunakan alat ini dapat terbantu, enggak terberatkan dalam biaya. Terus kemudian alat ini juga bisa digunakan di berbagai jenis tanaman dan juga tangkapan jenis hama yang bervariasi tentunya. Untuk cara kerja alat itu sendiri, nanti si serangannya itu akan tertarik sama cahaya ultraviolet yang ada di lampunya itu. Kemudian dijebak lagi dengan air sabun yang berada di bawahnya. Soalnya kalau menggunakan air biasa, nanti serangga itu akan terbang kembali. Awalnya itu emang nggak nyangka kan, awalnya itu cuma coba-coba di lahan orang tua sendiri kan. Saat itu ada serangan hama, nah di situ mulai dipasarkan di tetangga-tetangga, itu responnya sangat baik. Terus kemudian banyak yang membeli, terus dari Ditjen Hortikultura juga udah ambil buat sampel gitu kan. Di sisi lain bisa juga buat bisnis tadi. Nah, untuk pengembangan alat sendiri nanti ke depannya mungkin masih ada pengembangan lagi tentunya. Terus mungkin akan terus menghadirkan cara-cara baru, alat baru mungkin untuk membantu para petani. Ya mungkin untuk teman-teman di luar sana, nggak peduli apapun itu background dari asalnya. Mungkin bisa dari listrik itu kan, nggak harus menjurus ke PLN gitu kan. Kemudian masih bisa berpikir ke permasalahan di sekitar, mungkin bisa dari pertanian itu juga. Terus mungkin dari situ dapat memikirkan bagaimana secara solusinya untuk permasalahan tersebut. Mungkin bisa menghadirkan alat baru, mungkin berkreasi sekreatif mungkin. Apapun itu karya kalian, mungkin sebesar apapun atau kecil, itu sangat berarti buat mereka. Dan semoga pertanian Indonesia lebih maju lagi, lebih meningkat lagi untuk kebutuhan pokok manusia di seluruh Indonesia maupun dunia.